Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arafat Hidayat, Stambuk L131818335. Saya dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi dari kami, yaitu berjudul pengelolaan budidaya lebah madu. Oke, baiklah, yang pertama konsep perlebahan dan pemanfaatan lebah madu. Konsep perlebahan menurut Anonim 2004 bahwa perlebahan adalah suatu rangkaian kegiatan pemanfaatan lebah madu dan vegetasi penunjangnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan hidup manusia dengan tetap menjaga aspek kelestariannya. Yang kedua, pemanfaatan lebah. Keistimewaan lebah di antara beragam manfaat dari biodiversitas yang ada di dunia adalah kemampuannya untuk menghasilkan berbagai produk yang berkhasiat bagi kesehatan manusia. Tubuh lebah mengandung enzim-enzim yang mampu mengubah nektar, serbuk, sari, dan rezin menjadi produk yang bermanfaat. Perlu kita ketahui manfaat usaha budidaya lebah madu. Yang pertama itu manfaat langsungnya. Yang pertama, madu berkhasiat menyembuhkan darah tinggi, menyembuhkan sakit pinggang, menyembuhkan gatal-gatal. Yang kedua, memperbaiki gizi masyarakat sekitar hutan. Yang ketiga, menambah pendapatan masyarakat dari hasil produksi berupa madu, lilin, dan sebagainya. Yang keempat, mengandung bifenon sehingga dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif dengan metode sengatan lebah. Adapun manfaat tidak langsungnya, yang pertama menambah kesempatan kerja berupa kerja sambilan di daerah pedesaan. Yang kedua, sebagai jasa lingkungan untuk ikut membantu terjadinya penyerbukan bunga sehingga dapat meningkatkan produksi sebagai bisnis tanaman pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang terakhir, yang ketiga, dengan memanfaatkan vegetasi di lahan miliknya untuk budidaya lebah madu, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk memelihara dan menanam pohon. Adapun aspek teknis pembudidayaan lebah madu. Usaha pembudidayaan lebah madu di desa Linaino dengan jarak 200 meter dari jalan raya. Lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya terdapat di 3 lokasi, yaitu di desa Linaino, kompleks Kusu-Kusu, dan PCK, dan desa Kusuri. Luas lahan di masing-masing lokasi adalah 1 hektar di Kusu-Kusu, 3,5 hektar di Paseke, dan 30 hektar di Kusuri. Yang kedua, aspek institusional, organisasi, atau manajerial pada lebah madu. Pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan mitra setelah dilakukan identifikasi potensi adalah membuat alternatif rencana kegiatan. Pendekatan yang dilakukan melalui penerapan teknis budidaya praktis yang telah berkembang di masyarakat melalui media penyuluhan, pelatihan, dan demonstrasi pembuatan produk. Lanjut, pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan tambahan bagi mitra dengan mengoptimalkan pemeliharaan ternaknya. Kegiatan pengabdi masyarakat tentang pembudidayaan ternak lebah madu ini dapat dasarnya dilakukan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama berkenaan dengan pengenalan dan pelatihan teknis budidaya lebah dan pembuatan demonstrasi. Untuk tahap selanjutnya akan dilakukan beberapa bulan kemudian setelah lebah berproduksi, dilakukan kegiatan pelatihan dan demonstrasi pemanenan lebah dan pengelolaan pasca panen. Adapun aspek sosial dan lingkungan dalam pengelolaan lebah madu. Madu adalah salah satu hasil hutan yang banyak dimanfaatkan masyarakat Dayak Meratus. Pengelolaan madu dilakukan secara turun-temurun menurut kepercayaan dengan memperlihatkan faktor lingkungan sehingga membentuk suatu hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Pengelolaan madu
yang berbeda-beda berdasarkan tapak dan masyarakatnya dapat pula mempengaruhi kualitas madu yang diperoleh. Lanjutan, uraian tersebut menjadi dasar dalam penetapan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi populasi, mengaji sumber dan macam makanan lebah, menganalisis kualitas dan khasiat madu lebah, mengkaji kearifan lokal pengelolaan lebah madu hutan, dan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat. Adapun proses aspek komersial atau pasar dilakukan dalam pengelolaan lebah madu. Madu yang telah selesai dipanen akan dijual di pusat perlebahan Halmahera dan beberapa toko serta apotik. Pada tahun 2011 sampai 2012, madu yang masih sedikit sehingga belum mencukupi permintaan dari tempat lain. Pada akhirnya tahun 2012, madu mulai dijual di apotik Pelita Farma sebagai permulaan. Pusat perlebahan Halmahera memasak 20 botol madu dan meningkat menjadi 30 botol. Pada tahun 2013, pusat perlebahan Halmahera telah memasak 20 botol madu di Patramart, 10 botol madu di Common Mart, dan 20 botol madu di perusahaan tambang NHM di Gosowong. Madu yang telah dipanen diantarkan langsung Ibu Jeti ke toko atau apotik ataupun pelanggan meminta untuk diantar. Lanjut, pusat perlebahan Halmahera juga melayani pesanan madu dari luar daerah. Beberapa diantaranya adalah Jakarta, Bandung, dan Medan. Pesanan madu dari luar daerah dikirim dengan menggunakan ekspedisi JNE, di mana ongkos kirim dari yang ditanggung bersama oleh pembeli dan penjual. Lama pengiriman tergantung pada jarak antara pembeli dan penjual. Manfaat aspek finansial dalam mengelola budidaya lebah madu. Analisis finansial adalah suatu studi untuk penilaian dalam rangka untuk melihat apakah usaha lebah madu yang dilaksanakan layak diusahakan dan menguntungkan secara finansial. Lanjut, analisis finansial dengan menggunakan kriteria NPV, BCR, IRR, dan BEP. Memerlukan data berupa benefit dan cost dalam jangka waktu yang ditentukan. Adapun komponen benefit yang digunakan dalam pengumpulan data kelayakan finansial pada usaha lebah madu. Layak tidak diusahakan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain pangan, sandang, dan papan. Oke, kita masuk pada peran aspek ekonomi dalam pengelolaan lebah madu. Peran aspek ekonomi budidaya lebah madu yaitu dengan menganalisis manfaat usaha ternak lebah madu jenis Apis cerana ditinjau dari aspek ekonomi. Dapat dilakukan dengan pendekatan konsep produktivitas, perbandingan perkiraan hasil, pengembangan budidaya lebah madu yang dikelola secara tradisional dan modern. Ditinjau dari analisis ekonomi dengan jumlah 100 koloni lebah dalam 1 tahun. Lanjut, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan budidaya lebah madu. Yang pertama, aksesibilitas, yang kedua sumber daya manusia, dan yang terakhir permodalan. Yang terakhir aspek hukum pada lebah madu. Lebah madu dari spesies Apis mellifera merupakan jenis lebah yang utama dibudidayakan hampir di semua negara-negara di dunia, termaksud di Indonesia. Lebah ini banyak terdapat di negara-negara Eropa, yaitu Prancis, Yunani, Italia, Spanyol, dan Yugoslavia.
Lanjutan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, setiap orang berusaha untuk menjaga kesehatannya. Salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga kesehatan adalah melakukan tindakan preventif dengan mengonsumsi madu. Oke, baiklah, itu saja yang saya bisa sampaikan dari hasil PPT saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.